Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Nama saya Daphne Arbian Pardede dari kelompok 5. Kali ini kelompok 5 akan membawakan materi mengenai Ijime, Hikikomori, dan juga Otaku. Saya sendiri akan mempresentasikan tentang bagian Ijime. Nah, kelompok 5 terdiri dari 4 anggota. Untuk anggota lainnya dipersilahkan untuk melakukan Jikosukai. Ijime. Ijime berasal dari kata ijimeru yang memiliki arti literal menganiaya, tindakan mengusik, menggoda, dan juga menyakiti. Kata tersebut kemudian berkembang menjadi istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena penganiayaan di masyarakat Jepang. Fenomena ijime ini biasa terjadi dalam konteks sekolah. Ijime dapat berbentuk tindakan langsung maupun tidak langsung. Ijime secara langsung mencakup pelecehan secara fisik, sedangkan ijime secara tidak langsung adalah berbagai strategi yang dilakukan untuk menyebabkan targetnya agar merasa terasing dan terkucil secara sosial. Ijime ini biasa dilakukan secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga mengakibatkan korbannya merasa selalu cemas, terintimidasi, dan tidak bisa merasa tenang. Fenomena ijime ini cukup berbeda dengan bullying yang terjadi di banyak negara, di mana ijime ini lebih mengakar kepada serangan secara psikologis untuk menjatuhkan mental sang korban, yang menyebabkan si korban merasa rendah diri dan tidak pantas berada di kelompok yang sama dengan si pelaku. Sedangkan bullying biasanya lebih mengacu pada tindakan-tindakan fisik yang dilakukan kepada korban oleh pelaku. Yang menjadi perbedaan antara korban dan pelaku dalam ijime adalah biasa pelaku memiliki posisi kekuasaan lebih tinggi dibandingkan dengan korban di dalam kelompoknya itu. Dominasi kekuasaan ini seolah-olah membuat pelaku berhak untuk melakukan ijime terhadap orang lain yang kurang dia sukai. Dan biasa ijime ini dilakukan secara kolektif. Misal satu kelas yang jadi korbannya satu, jadiin tumbal untuk ijimenya. Yang ngelakuin ijimenya bisa satu kelas itu sendiri atau mayoritas anak kelas itu, dan yang lainnya jadi bystander atau cuman viewer, jadi yang lihat aja. Soalnya kalau mereka ikut ngebantu atau apa, nah mereka bisa jadi korbannya juga. Terus respon sekolah terhadap ijime ini juga biasanya sangatlah kurang. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, misal seperti ketidakmampuan guru untuk mengatasi situasi, rasa takut guru untuk kehilangan kontrol atas kelas yang memungkinkannya untuk kehilangan kesempatan mendapatkan promosi. Terus untuk menjaga harmoni dalam grup dengan mengorbankan si korban itu sendiri. Juga bila masalah ijime ini sampai keluar sekolah, nah itu akan membawa banyak masalah untuk sekolahnya itu sendiri. Seperti untuk tahun kedepannya karena ada kontroversi ijime atau ada yang bunuh diri karena ijime ini, nanti yang mau masuk ke sekolah itunya semakin berkurang, sama reputasi sekolah itunya juga jadi jelek. Dan masih banyak lagi sih. Untuk materi selanjutnya yaitu hikikomori akan dijelaskan oleh Aditya. Silakan Aditya. Nama saya Ditya Dianto, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang hikikomori. Selanjutnya ada hikikomori. Hikikomori adalah orang yang menarik diri dari masyarakat. Secara literal, hikikomori berasal dari dua kata, yaitu hiki yang berarti menarik dan komoro yang berarti mengurung diri. Hikikomori sendiri adalah fenomena di mana para remaja atau orang dewasa yang menarik dan mengurung diri dari kehidupan sosial secara ekstrim, di mana mereka biasanya mengurung diri di dalam kamar dan tidak melakukan interaksi sosial di luar, dan hanya berinteraksi kepada keluarga dekat
yaitu seperti orang tua, kakak maupun adik. Dan biasanya hikikomori melakukan interaksi di luar menggunakan internet atau sosial media. Hal ini dapat berlangsung hingga berdekade, atau bisa dibilang berlangsung sangat lama. Fenomena hikikomori sendiri mempengaruhi baik laki-laki maupun perempuan. Menurut survei yang tercatat di tahun 2010, jumlah hikikomori mencapai kira-kira adalah 1,2% dari populasi Jepang. Hikikomori ini sendiri biasanya lebih banyak terjadi di dalam keluarga, kelas menengah dan menengah ke atas, di mana keluarganya mampu untuk membiayai biaya hidup anaknya atau kerabatnya yang hikikomori. Berbeda dengan keluarga yang keuangannya kurang baik, di mana orang yang berpotensi menjadi hikikomori terpaksa untuk bekerja keras. Hikikomori ini sendiri nampaknya disebabkan oleh berbagai macam hal, dan tidak ada satu hal pasti yang menjadi penyebab utama. Contoh penyebabnya seperti trauma, masalah mental, ketidakmampuan bersosialisasi, kurangnya rasa percaya diri, kesulitan akan emosionalnya, rasa malu, rasa bersalah, keluarga yang tidak fungsional, kehilangan pekerjaan, kegagalan meraih impian atau cita-cita, atau campuran dari berbagai masalah, maupun itu masalah dari dalam ataupun masalah dari luar. Baiklah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Hilal. Oke, ya. Oke, baik, dengan saya Hilal Kautsar Ariza dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang apa itu otaku. Istilah otaku adalah istilah yang digunakan oleh orang-orang Jepang untuk menunjukkan orang yang menekuni hobinya secara ekstrim dan sering kali memiliki konotasi yang negatif. Otaku sendiri secara literal itu berasal dari kata bahasa Jepang yang merujuk kepada rumah atau keluarga orang lain, otaku. Kata ini sering digunakan sebagai metafora untuk honorific, kata ganti orang kedua yang berarti Anda. Lalu secara etimologi atau secara sejarahnya, otaku ini dia ada dari tahun 1980-an, mulai dikenal tahun 1980-an. Kata sekarang tuh bentuknya otaku tuh jadi kata slang oleh masyarakat modern. Makanya penulisannya menggunakan penulisan hiragana atau katakana. Sejarahnya ini tuh otaku tuh dulu pernah sering muncul dalam berbagai anime-anime gitu. Contohnya itu ada suatu anime tahun 80-an yang berjudulnya Macross. Itu tahun 1982. Itu ada karakter, contohnya karakter bernama Lin Minmei menggunakan kata ini, otaku, sebagai kata ganti dari Anda. Lalu mulai diperkenalkan lagi, nama otaku ini diperkenal secara luas oleh seorang kolumnis bernama Akio Nakamori. Dalam penelitiannya, dalam majalah penelitiannya Otaku no Kenkyu, yang merupakan pengenalan pertama yang mulai membuat istilah otaku itu menyebar luas. Tapi bukan hanya itu aja ya. Secara sekarang ini otaku tuh lebih dikenal sama orang-orang yang suka anime gitu. Padahal otaku ini secara aslinya itu tuh merujuk kepada orang yang menekuni hobi secara ekstrim, lebih mendalami gitu. Jadi bukan hanya anime gitu. Walaupun di dunia di modern sekarang ini
otaku itu merujuk ke yang suka anime atau manga atau hal-hal subkultur seperti itu gitu. Padahal banyak banget jenisnya, seperti kayak pencinta fotografi ada, terus pencinta bola, terus pecinta kereta api dan lain-lain. Pokoknya itu merujuk ke menekuni hobi. Lalu ya semakin berkembang zaman, jadinya akhirnya lebih jadi stereotip untuk penyuka anime, dia pasti disebutnya otaku. Tapi dia juga punya konotasi negatif ya, karena otaku ini kan dia lebih menekuni hobinya lebih ekstrim. Jadi kalau ingin bersosialisasi juga, biasanya para otaku ini ya berkumpulnya dengan otaku lagi gitu. Jarang banget mereka bersosialisasinya bersama orang lain selain komunitas mereka gitu. Terus juga istilah otaku ini juga sering banget dilempar ke anak laki-laki, karena ya banyak mungkin yang suka dengan dunia subkultur seperti ini anak laki-laki gitu. Dan biasanya jadi ejekan juga, karena otaku ini kan terlalu fokus, terlalu istilahnya kutu buku, seperti kutu buku gitu, nerd. Lalu mereka tidak pandai bersosialisasi, tidak pandai ngobrol gitu. Untuk dengan masyarakat umum tuh tidak pandai berbaur gitu. Lalu akhirnya banyak yang melempar ejekan ini juga, selain hanya karena itu. Misalkan ada anak yang kelihatan tidak fashionable gitu ya, tidak good looking. Biasanya suka ada anak-anak perempuan yang melemparkan, bukan hinaan ya, lebih seperti ejekan tapi bukan hinaan juga. Mereka nyebutnya langsung otaku, karena sekarang jadi stereotip gitu ya, yang tampilan begitu, yang nerd gitu, otaku. Ya itu sekilas dari penjelasan otaku dari saya. Nanti akan disambung lagi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Tadarus Maulana. Saya dari kelompok 5 Stipangat. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab atau terjadinya hijime, hikikomori, dan otaku. Berikutnya faktor yang membuat seseorang menjadi seperti itu. Biasanya ada dua faktor, dari internal ataupun eksternal. Biasanya faktor dari eksternal itu seperti pengaruh budaya asing, pengaruh ya seperti itu. Kemudian berita yang dibuat di media massa. Nah, seperti sekarang ini, media massa sekarang ini sangat mudah ya untuk diakses, bisa diakses dari internet, gadget, dan sebagainya. Kemudian di lingkungan, biasanya terjadi di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan pekerjaan. Ini pasti sering terjadi ijime. Ijime terjadi biasanya antara senpai dan kohai. Pasti si kohai ini akan selalu mendapat perlakuan ijime dari senpainya. Dan untuk faktor eksternalnya, faktor internalnya biasanya dari diri sendiri, keluarga, seperti itu. Biasanya tekanan eksternal ini ya mendapat dari orang tua kepada anaknya, yang terus menekan anaknya sendiri sebagai pelampiasan, kalau bisa dibilang itu pelampiasan dari orang tua ke anaknya, sehingga si anaknya ini disuruh mengikuti keinginan orang tua, padahal anaknya sendiri pun memiliki keinginannya sendiri. Kemudian faktor yang terjadi faktor yang membuat seseorang menjadi otaku dan hikimori. Yang pertama adalah jarangnya keluar rumah.
Seperti ini biasanya orang-orang muda Jepang itu banyak yang menjadi otaku atau hikimori karena ada ya perlakuan internal maupun eksternal, makanya yang membuat seseorang jadi jarang keluar rumah. Yang kedua, nah, lingkungan rumah yang buruk. Ini juga menyebabkan seseorang bisa menjadi otaku ataupun hikikomori karena lingkungan di sekitarnya itu buruk, seperti perlakuan bully atau sering dicemooh oleh orang lain. Yang kemudian menjadi fanatik terhadap suatu hal seperti anime dan game. Biasanya ini yang menjadikan seorang otaku atau hikikomori karena fansnya yang sangat berlebihan terhadap game online. Sudah banyak terjadi otaku dan hikikomori ini sepertinya sudah sangat lumrah ditemukan di Jepang ya, karena mereka menjadikan karakter-karakter di game ataupun di anime tersebut sebagai waifu atau senal cara hayalan, bahkan ada yang sampai menikahinya. Dan kemudian yang terakhir ini, dia tuh merasa berbeda dari yang lain ataupun sering dibully oleh teman-temannya. Hal ini pasti bakal membuat seseorang menjadi otaku atau hikikomori karena dia merasa dirinya itu berbeda gitu kan. Karena dia merasa dirinya berbeda dari yang lain, jadi orang lain memandangnya ke seorang otaku atau hikikomori ini itu jadi rendah, seolah-olah otaku dan hikikomori itu bisa dibilang itu buangan. Makanya mereka selalu kena bully dan menjauhkan orang dan menjauhkan diri dari orang lain. Maka itu jadilah dia hikikomori atau otaku. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa negara Jepang meskipun bisa dibilang sebagai negara maju atau memang negara maju, tapi tetap memiliki berbagai macam kekurangan dan permasalahan yang masih belum dapat diselesaikan ataupun dituntaskan. Dan nampaknya penanganan masalah-masalah tersebut masihlah sulit untuk dituntaskan dikarenakan beberapa hal seperti faktor budaya, perkembangan teknologi, dan lain-lain. Namun jika hal tersebut terus dibiarkan terus-menerus ke depannya, masalah ini tentunya akan memberikan dampak buruk bagi negara Jepang sendiri, seperti masalah hikikomori yang semakin terus bertambah setiap tahunnya. Meskipun sudah dilakukan berbagai macam usaha untuk mengurangi hikikomori ini, juga masalah ijime yang marak terjadi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan perkantoran. Penanganannya ini masih dibilang sedikit kurang ataupun bisa dibilang juga kurang. Ini kerap terjadi, biasanya terjadi karena keirian dari para senpainya karena si kohai ini dibilang masih baru gitu kan, tapi sudah mulai mendekati. Itulah, sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung tanyakan di sini ataupun bisa di chat.